Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok IPE 1.02 dengan anggota Septiana Dwi Rubianti, Reva Reskiana Putri, Zafirah Bari, dan Nisa Khairun Nafia. Kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tahun 2020 mempersembahkan video edukasi yang berjudul Pendampingan Ibu Hamil dan Keluarga. Selamat menyaksikan. Video berikut berisi tentang 1. Cara mencuci tangan efektif. 2. Aktivitas fisik pada keluarga dan ibu hamil. 3. COVID-19. 4. Tips menu anak usia 1-2 tahun. 5. Pedoman gizi seimbang. 6. MPASI. 7. Tablet tambah darah. 8. Peran ayah siaga. 9. Keluarga berencana. 10. Berisker. 11. ASI, air susu ibu. Dan yang terakhir ada IMD, inisiasi menyusu dini. Selamat menyaksikan. Fisik. Aktivitas fisik adalah melakukan pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Aktivitas fisik itu sangat penting. Anda bisa mengajak anak beraktivitas fisik sambil bermain atau bahkan membantu Anda merapikan tempat tidur, menyapu rumah, menyiram tanaman, merapikan meja belajar, dan hal-hal lain yang mampu mereka kerjakan sebagai anak. Biasakan melakukan kegiatan fisik, misalnya berjalan kaki atau bersepeda setidaknya 30 menit setiap hari, dan Anda juga bisa mengajak anak untuk melakukan yoga. Aktivitas fisik pada ibu hamil dapat dilakukan dalam beberapa cara, misalnya berjalan kaki, bersepeda, melakukan stretching atau pemanasan ringan, dan melakukan yoga. Beraktivitas fisik pada ibu hamil bisa dilakukan dengan cara berjalan kaki selama 30-60 menit tiap hari dan berolahraga ringan seperti senam hamil bisa menjadi latihan yang tepat untuk kesehatan jantung janin yang dikandung. COVID-19 merupakan infeksi yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 terutama menyerang saluran pernapasan yang dapat mengakibatkan infeksi saluran pernapasan dari mulai yang ringan sampai berat dan mengancam jiwa. Pertama kali ditemukan di Tiongkok pada bulan Desember tahun 2019 diduga berasal dari kota Wuhan. Penularan virus SARS-CoV-2 ini bisa melalui binatang ke manusia ke manusia, atau bersifat nosokomial, yaitu pasien yang terinfeksi menularkan pada petugas kesehatan sehingga virus didapatkan dari rumah sakit. Penularan manusia ke manusia dapat melalui droplet saluran nafas seperti batuk bersin, kontak erat atau kontak fisik, menyentuh benda atau permukaan yang terdapat virus dan menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum cuci tangan. Kemudian adanya kontaminasi feses. Gejala dan tanda COVID-19 seperti demam lebih dari 38 derajat Celcius, nyeri kepala, flu batuk, sesak nafas, letih, lemah, dan cara pencegahan COVID-19 dapat dilakukan sebagai berikut. Gunakan masker kain bila keluar rumah, mencuci tangan dengan benar, hindari menyentuh area wajah, batuk dan bersin dengan etika yang benar, bersihkan barang di sekitar menggunakan desinfektan, lakukan physical distancing, konsumsi makanan bergizi dan terapkan isi piringku, jangan lupa untuk berolahraga, segera ke fasilitas kesehatan bila terdapat tanda dan gejala. Cuci tangan. Tangan merupakan bagian tubuh yang lembab yang paling sering berkontak dengan kuman yang menyebabkan penyakit. Mencuci tangan adalah teknik yang sangat mendasar dalam mencegah dan mengendalikan infeksi, terutama dalam pencegahan virus corona yang sedang terjadi di masa sekarang. Mencuci tangan dapat dilakukan dengan dua cara, pertama dengan menggunakan hand rub atau berbasis alkohol, atau menggunakan sabun dan air yang mengalir. Cara yang paling efektif dalam mencuci tangan adalah dengan menggunakan sabun. Tujuan mencuci tangan dapat menghilangkan sebagian besar mikroorganisme yang ada di kulit. Mencuci tangan juga dapat menghilangkan sejumlah virus yang menjadi penyebab berbagai penyakit, terutama penyakit yang menyerang saluran cerna seperti diare dan saluran nafas seperti influenza. Teknik mencuci tangan ada 6 langkah yang bertujuan agar seluruh permukaan tangan berkontak dengan zat antiseptik sehingga akan membunuh kuman secara maksimal. Kebiasaan mencuci tangan bisa dilakukan pada saat-saat sebagai berikut. Setelah menggunakan toilet, setelah berkunjung dari tempat umum, setelah menyentuh barang dari luar rumah, dan sebagainya seperti yang tertera pada berikut.
Kemudian, waktu minimal mencuci tangan dengan sabun yang direkomendasikan WHO adalah 40-60 detik. Berikut kita lihat video 6 langkah mencuci tangan. Oke, selanjutnya ada menu makanan pada anak. Makanan pada anak berfungsi untuk mengoptimalkan tumbuh kembang pada anak. Nah, berikut ini contoh menu makanan pada anak. Menu anak, yang pertama adalah karbohidrat, diberikan 3-4 kali sehari dengan membutuhkan 45-50 kalori untuk setiap setengah kilogram berat badan. Karbohidrat dapat diperoleh dari nasi, jagung, roti, bihun, mie, kentang, ubi, dan sebagainya. Yang kedua ada protein, dibutuhkan sekitar 6 gram tiap harinya. Dapat diperoleh dari protein hewani 1 kali sehari, protein nabati 2 kali sehari. Contohnya seperti ikan, telur, daging, susu, kacang hijau, tempe, tahu, dan sebagainya. Yang ketiga ada buah dan sayuran, diberikan 3-4 kali sehari dengan bentuk pohon buah ataupun dikerok. Contohnya pisang, pepaya, melon, juga sayuran seperti wortel, kembang kol, brokoli, dan dedaunan lainnya. Nah, yang keempat ada susu dan olahannya. Biasanya pada anak yang diberikan susu formula itu sebanyak 400-500 ml atau 2-3 kali sehari. Pemakaian botol ataupun dot itu dihindari ya, karena dapat menyebabkan karies dan menyebabkan obesitas. Nah, selanjutnya ada tips menu pada anak. Yang pertama adalah berikan kesukaan anak. Nah, yang kedua, modifikasi bentuk, misalkan seperti kartun ataupun sebagainya yang disukai anak. Yang ketiga, berikan perlengkapan makanan yang unik, misalkan wadah yang berbentuk panda ataupun yang masih aman digunakan. Yang keempat, ada menu pengganti. Jadi, untuk karbohidrat misalkan tidak hanya diberikan nasi, namun dapat diganti dengan ubi, roti, ataupun sebagainya. Oke, selanjutnya perhatikan komposisinya ya. Terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, beberapa vitamin dan mineral. Jangan lupa dapat diberikan selingan seperti biskuit, potongan buah, ataupun dengan susu. Selanjutnya konsumsi susu pada anak. Untuk usia 2 tahun, anjuran susu untuk pertumbuhan yaitu 2-3 kali, masing-masing 200 ml sudah cukup. Anak harus tetap diperkenalkan variasi makanan yang padat gizi. Jadi anak tidak diperkenankan untuk konsumsi susu berlebihan, karena dapat menyebabkan obesitas dan menjadikan anak menjadi pemilih. Bagaimana solusinya? Yaitu buat jadwal yang pertama. Yang kedua, tidak memberikan susu atau camilan dekat dengan jadwal makan, yaitu 3 kali makan utama, 2 kali makanan selingan, 2-3 kali susu. Nah, berikut ini ada contoh jadwal makan. Ada pemberian susu itu 3 kali sehari ya, itu maksimalnya. Selanjutnya ada gizi seimbang, merupakan pedoman yang dianut oleh masyarakat di Indonesia. Jadi terdapat 10 pesan gizi seimbang. Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam jenis makanan. 2. Banyak makan sayur dan buah. 3. Konsumsi lauk pauk tinggi protein. 4. Konsumsi aneka ragam makanan pokok. 5. Batasi konsumsi makanan asin, manis, dan berlemak.
6. Biasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas. 7. Minum air putih yang cukup dan aman. 8. Biasakan baca label makanan. 9. Biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 10. Olahraga teratur dan jaga berat badan ideal. Kita kenal dengan tumpeng gizi seimbang. Yang pertama, batasi gula sebanyak 4 sendok makan, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan. Yang kedua, protein dikonsumsi 2-4 porsi. Sayuran dikonsumsi 3-4 porsi. Karbohidrat dikonsumsi 3-4 porsi, serta buah-buahan sekitar 2-3 porsi. Jangan lupa konsumsi air putih minimal 8 gelas. Selain itu tetap pantau berat badan untuk pentingnya aktivitas fisik ya. Jangan lupa cuci tangan selalu. Ini adalah isi piringku dari Kemenkes RI, yaitu lauk pauk sekitar 1/3 dari setengah piring, buah-buahan sekitar 1/3 dari setengah piring, makanan pokok 2/3 dari setengah piring, sayuran 2/3 dari setengah piring. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, aktivitas fisik 30 menit per hari, minum air 18 gelas per hari. Nah, berikut ini contoh makanan sekali makan untuk 700 kalori. Terdiri dari makanan pokok, yaitu misalkan 150 gram nasi, lauk pauk lauk hewani dan nabati, sayuran, serta yang terakhir ada buah. Jangan lupa ya. Yang terakhir ini ada MPASI. MPASI merupakan makanan pendamping yang diberikan pada bayi usia 6 bulan atau lebih. Jangan diberikan pada bayi yang berusia kurang dari 6 bulan karena pencernaannya belum terlalu matang. Oke, manfaatnya MPASI adalah melengkapi berkurangnya zat gizi pada ASI. Yang kedua, mendukung pertumbuhan dan perkembangan organ pada bayi. 3. Tidak rentan mengalami penyakit. 4. Berlatih mengunyah, menelan dan menggigit. 5. Menstimulasi perkembangan otak. 6. Menguatkan tulang dan gigi. Selanjutnya ini merupakan beberapa contoh dari MPASI. Nah, tolong diperhatikan ya terkait teksturnya. Yang kedua, konsistensinya tidak boleh terlalu cair. 3. Jenis bahan makanannya. Dan 4. Frekuensi pemberiannya. Berikut ini merupakan panduan cara penyajian tekstur dan frekuensi. Usia 0-6 bulan diberikan ASI eksklusif saja. Yang kedua, 6-9 bulan masih diberikan ASI. Namun MPASI diberikan dalam jenis saring. Selanjutnya, ketika 9-12 bulan masih dilanjutkan menyusui dengan MPASI dengan konsistensi dicincang. Selanjutnya, ketika usia lebih dari 12 bulan ataupun 1 tahun masih dilanjutkan menyusui hingga usia 2 tahun atau lebih dengan konsistensi MPASI masak biasa ataupun makanan keluarga. Nah, ini ya contohnya. MPASI 4 bintang, yaitu merupakan MPASI dengan 4 unsur gizi, terdiri dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan sayuran ataupun buah. Berikut ini ya kombinasi MPASI 4 bintang, yaitu terdapat beras putih, kuning telur, tahu parut, wortel, dan sebagainya misalkan. Jadi silakan, sangat banyak variasi MPASI 4 bintang. Salah satu kondisi yang rentan dialami ibu hamil adalah anemia. Untuk mengatasi masalah ini, maka mereka disarankan untuk mengonsumsi tablet penambah darah demi pertumbuhan janin yang sehat selama kehamilan. Tablet tambah darah ini diperlukan sebagai upaya suplementasi zat gizi yang mengandung zat besi dan asam folat. Mengapa harus minum tablet tambah darah secara teratur? Minum tablet tambah darah secara teratur sangat bermanfaat bagi ibu hamil karena dapat mengatasi 5L: lesu, letih, lemah, lalai, dan lelah. Meningkatkan daya tahan tubuh sehingga ibu hamil dan janinnya dalam keadaan sehat. Nah, di sini kami akan mencoba memberikan tips mudah mengkonsumsi tablet tambah darah. Yang pertama, mengkonsumsi pada waktu yang tepat di antara waktu setelah ibu hamil makan malam terakhir, baik makan utama ataupun cemilan malam dengan waktu menjelang tidur. 2. Diminum bersamaan dengan air putih ataupun vitamin lainnya. 3. Diminum setelah makan agar mengurangi rasa mual berlebihan. 4. Jangan minum tablet FE bersama dengan susu, air teh, kopi, dan minuman bersoda. 5. Kemasan tablet FE yang telah dibuka
segera ditutup dengan rapat agar kualitas vitamin tetap terjaga. 6. Membuat jadwal checklist harian, misalnya di kalender rumah atau kertas yang ditempel pada tembok agar menjadi pengingat mengonsumsi tablet FE secara teratur. 7. Membuat peringatan di HP setiap hari pada jam tertentu. Ayah siaga. Dukungan suami, baik dalam program kehamilan maupun selama kehamilan, sangat diperlukan oleh istri. Untuk membantunya mengurangi stres, Anda dapat mengajak istri melakukan hal-hal menyenangkan berdua, misalnya bertamasya, menonton komedi, dan berkencan. Olahraga seperti yoga dan bermeditasi juga dapat membantu meredakan stres loh. Nah, di sini kami akan mencoba memberikan tips menjadi ayah siaga. Yang pertama, bicarakan kehamilan. Bicarakan topik kehamilan dengan istri, saling tukar perasaan, optimisme, kekhawatiran, termasuk bahas perubahan yang akan terjadi baik pada istri, hubungan Anda, ataupun situasi finansial. 2. Siap-siap menghadapi perubahan istri, baik dari segi tubuh ataupun suasana hatinya. 3. Belajar bersama dalam mengatasi masalah dan diskusikan hal-hal yang menarik perhatian Anda berdua. 4. Tambah kadar tanggung jawab. Tanggung jawab ayah kini adalah melindungi istri yang sedang hamil dan menyiapkan kedatangan bayi, baik secara finansial seperti mengumpulkan uang untuk biaya kehamilan dan persalinan, secara fisik menjadi ayah siaga, siap antar jaga, dan secara emosi memberi dukungan tak putus-putus untuk setiap keluhan dan masalah istri. 5. Be positif. Selalu berpikir dan bersikap positif bila tertimpa musibah. 6. Komitmen ikut terlibat dalam kehamilan dan mengurus bayi. Bantu istri merawatnya seperti memandikan, mengganti popok, atau menidurkan bayi. Itu akan sangat meringankan tugas istri. 7. Ubah gaya hidup. Misalnya, berhenti merokok, tidak makan, atau jajan sembarangan. Keluarga berencana atau yang biasa didengar dengan sebutan KB adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Pembatasan tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, AKDR, implan, dan sebagainya. Nah, di sini kami akan mencoba menjelaskan beberapa jenis alat kontrasepsi. Yang pertama itu ada kondom. Kondom merupakan selubung atau sarung karet sebagai salah satu metode kontrasepsi atau alat untuk mencegah kehamilan dan berfungsi untuk pencegahan penularan penyakit kelamin pada saat bersenggama. Kelebihan menggunakan kondom itu yang pertama, tidak mengganggu produksi ASI, tidak mengganggu kesehatan klien, murah dan dapat dibeli secara umum, tidak perlu resep dokter atau pemeriksaan kesehatan khusus. Kekurangan menggunakan kondom, yang pertama, cara penggunaan sangat mempengaruhi keberhasilan kontrasepsi, agak mengganggu hubungan seksual atau mengurangi sentuhan langsung, harus selalu tersedia di saat ingin berhubungan seksual. 2. Alat kontrasepsi dalam rahim, atau yang biasa disebut dengan AKDR. AKDR adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan dalam rongga rahim wanita yang bekerja menghambat sperma untuk masuk ke tuba falopi. Indikasi pemasangan AKDR: 1. Usia reproduktif. 2. Keadaan nulipara. 3. Menginginkan menggunakan kontrasepsi jangka panjang. Kontraindikasi pemasangan AKDR: 1. Masa kehamilan. 2. Perdarahan saluran genital yang tidak terdiagnosis. 3. Kelainan pada uterus. 4. Alergi terhadap komponen AKDR, misalnya tembaga. Kontrasepsi implan atau yang lebih dikenal dengan KB susuk adalah pemasangan alat pada lengan sebelah kiri, 3 jari di atas siku. Implan boleh untuk ibu menyusui dan tidak menyusui. Pada tahun pertama, beberapa wanita lebih sering mengalami menstruasi dan pada beberapa wanita tidak mengalami menstruasi karena pemasangan kontrasepsi. Suntik 1 kali 3 bulan. Suntik 1 kali 3 bulan dianjurkan untuk ibu yang sedang menyusui karena mengandung satu hormon progesteron. Suntik 1 kali 3 bulan biasanya menyebabkan wanita tidak menstruasi. Kalaupun di awal mengalami bercak coklat, itu dinamakan spotting. Spotting itu normal dan hilang sendiri. Dan untuk bulan selanjutnya tidak ada haid itu normal. Suntik 1 kali 1 bulan. Suntik 1 kali 1 bulan untuk ibu yang sedang tidak menyusui. Kenapa tidak boleh untuk ibu yang menyusui? Karena bisa mempengaruhi produksi ASI.
IMD, inisiasi menyusu dini. Pengertian: IMD merupakan proses bayi mencari sendiri puting susu ibunya segera setelah dilahirkan. Biasanya berlangsung selama 30 hingga 60 menit. Tujuan IMD ini untuk mencegah kematian neonatal atau bayi baru lahir. Dari kurva ini dapat disimpulkan bahwa semakin cepat dilakukan IMD, maka semakin kecil kemungkinan bayi mengalami kematian setelah lahir. IMD sebaiknya dilakukan pada 1 jam pertama setelah bayi lahir. Manfaat IMD dapat dijelaskan pada slide ini. Yang saya tekankan di sini adalah manfaat untuk bayi. Salah satunya meningkatkan sistem kekebalan bayi. Saat IMD, bayi akan minum ASI yang pertama kali keluar atau disebut kolostrum yang mengandung zat anti-infeksi untuk melindungi bayi. Perlu diketahui bahwa komposisi ASI berubah setiap saat sesuai kebutuhan. Pada gambar sebelah kiri, kolostrum atau ASI yang keluar pertama kali mengandung zat anti-infeksi yang memiliki ciri berwarna kuning kental, berbeda dengan ASI yang keluar setelahnya. Proses IMD yang pertama, bayi tengkurap pada perut ibu dalam keadaan telanjang. Kedua, biarkan bayi mencapai puting ibu dengan mengandalkan penciumannya. Di sini ibu boleh merangsang bayi dengan sentuhan lembut pada bayi. Ketiga, setelah mencapai puting, bayi akan mulai menyusu. ASI eksklusif. Pengertian: ASI eksklusif merupakan ASI yang diberikan untuk bayi sejak baru lahir sampai 6 bulan tanpa makan pendamping. Jumlah ASI awal yang diberikan pada bayi sesuai kapasitas lambung bayi. Ilustrasinya dapat dilihat pada gambar kelereng pada slide ini. Prinsip pemberian ASI eksklusif yaitu diberikan sedikit-sedikit tapi rutin, paling lama 3 jam sekali. Jadi, apabila bayi dalam 3 jam belum bangun, maka ibu bisa membangunkannya dan menyusui bayinya. Manfaat ASI eksklusif dapat dilihat pada slide ini. Teknik menyusui. Teknik menyusui yang tepat dipengaruhi oleh posisi menyusui dan perlekatan bayi. Untuk posisi menyusui dijelaskan pada video berikut. Yang perlu diperhatikan dalam posisi menyusui, yang pertama, kepala bayi harus menghadap dengan payudara ibu. Dan yang kedua, perut bayi harus menyentuh dengan perut ibu, sehingga nanti posisi yang terbentuk seperti ini. Tubuh bayi lurus, sejajar begini. Dan untuk posisi tangannya, posisi menyusui yang pertama, apabila payudara kiri yang digunakan, tangan kiri ibu menyangga kepala bayi dan tangan kanan bisa memposisikan payudara ibu. Untuk posisi yang kedua, tangan yang kanan yang menyangga kepala bayi dan tangan kiri bisa memposisikan payudara ibu. Selanjutnya, dalam menyusui, ibu tidak boleh menggunakan bedong bayi dan tidak boleh menggunakan bantal bayi sebagai bantalan untuk bayi. Dan bayi tidak boleh menggunakan sarung tangan supaya tangan bayi bisa langsung bersentuhan dengan. Teknik menyusui yang tepat juga dipengaruhi oleh perlekatan bayi. Perlekatan bayi yang tepat, yang pertama, dagu menempel ke payudara ibu. Kedua, mulut terbuka lebar. Ketiga, sebagian areola atau bagian hitam sekitar puting, terutama bagian bawah, masuk ke dalam mulut bayi. Yang keempat, bibir bawah bayi melengkung keluar. Kelima, pipi bayi tidak boleh kempot. Pada perlekatan bayi yang tepat, pipi bayi akan terlihat cembung. Yang keenam, tidak terdengar bunyi decak. Pada perlekatan bayi yang tepat, yang terdengar hanyalah bunyi seperti suara menelan, glek, 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 seperti itu. Apabila perlekatan bayi ini tepat, maka akan terlihat seperti gambar sebelah kiri. Dan gambar sebelah kanan adalah contoh perlekatan bayi yang salah. Dan perlu diketahui, menyusui dilakukan dengan menggunakan 2 payudara dalam satu sesi menyusui. Satu payudara selama 5 menit dan payudara yang lain selama 15 menit. Breast care. Bahasan tentang breast care akan dijelaskan pada video berikut.
Semoga video ini mudah dipahami ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.